Alhamdulillah Bu Neneng saya baik. Bu Alhamdulillah Neneng ya gimana? Bu. Alhamdulillah saya juga baik, sehat gitu Bu. Eh, Siang ini ada sesi coachingnya bersama Ibu Yesi ya. Iya baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu. Dan maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Yesi. Nah, alhamdulillah ya Bu, hari ini kita juga akan sedikit berbincang-bincang terkait kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Saya di sini adalah sebagai observer. Nah, saya ingin mendiskusikan beberapa hal bersama Ibu. Jadi pertama, sebelum saya mengamati proses coaching nanti, di sini saya ada rubrik penilaiannya ya Bu. Nantinya saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Adapun rubriknya itu saya akan melihat dan mengamati yang pertama apakah proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya Ibu sebagai coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Kemudian yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Begitu ya Bu? Ya. Dan juga saya akan melihat apakah prinsip coaching ini sudah berjalan dalam proses coaching itu. Nah, untuk proses coachingnya sendiri, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke baik, sebelum Ibu lanjutkan pada kegiatan coaching ini, di sini saya masih ada beberapa pertanyaan Ibu. Boleh Bu. Pertama yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melaksanakan kegiatan coaching? Baiklah Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching itu pastinya tentu tentang kompetensi inti coaching. Ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran yang penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Bu, jadi berarti Ibu itu ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching Ibu tadi. Dan yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira yang mana nih kompetensi yang ingin lebih spesifik atau detail untuk Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Berarti ada 2 ya? Ada yang dua. pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang betul. ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan dikembangkan oleh Ibu ya Bu. Ya. Baik Bu, berikutnya adalah terkait dengan indikator Bu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator apa yang Ibu harapkan nanti? Saya sih inginnya ya ketercapaian dari coaching yang akan saya lakukan adalah coaching itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coaching tersebut. Bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga paham betul bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Baik Bu, jadi begitu ya Bu ya. Kita sekarang sudah baik, karena sekarang kita sudah di ujung sesi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Nah nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan berbincang-bincang kembali nih Bu, sambil membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching nanti, dan pada saat kegiatan pasca observasi ya Bu. Siap ya Bu? Insya Allah siap. Iya. Kalau begitu silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Yesi. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Bu Yesi apa kabar? Waalaikumsalam, baik Ibu. Bu Yesi, hari ini kelihatannya bahagia sekali ya? Sebenarnya tidak begitu bahagia Oh, sih begitu. Bu. Apa ya, mungkin Bu Yesi itu memang ya dari face-nya itu memang ya walaupun sedih juga terlihat sedihnya. Masa sih Bu? Banyak masalah juga kelihatan banyak masalahnya gitu ya Bu. Saya tuh sebenarnya Gimana? menunggu waktu Ibu kosong gitu. Saya ingin apa ya kayak mengeluarkan unek-unek saya gitu Bu, tentang sesuatu yang saya temukan gitu Bu. Apakah Ibu ada waktu? Oh enggak, kebetulan hari ini saya kosong. Oke. Soalnya saya juga lagi santai, tidak ada jam mengajar. Makanya barangkali Ibu mau cerita. Ya Bu, jadi gini ya Bu ya, saya itu kembali gitu ya Bu ya, menemukan anak yang tidak bisa baca gitu di kelas yang saya ajarkan gitu Bu. Saya tuh ingin meminta bagaimana sih solusinya saya menghadapi anak tersebut gitu, karena untuk melakukan tugas juga tidak bisa gitu, anak itu sama sekali belum ada tugas yang masuk gitu Oh Bu. gitu ya. Kira-kira kalau misalnya Ibu bisa prioritaskan ya, maksudnya bisa dimasukkan ke skala itu, kira-kira ke tingkat ketidakmampuan anak untuk membaca itu di skala berapa itu Bu? Kalau di tingkat 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 ya Bu ya, kira-kira di angka 3 Ibu, karena dia itu hanya bisa membaca ketika ada 2 suku kata Bu. Oh, Contohnya iya. misalkan baca atau enggak 3 suku kata sepeda, tapi yang vokalnya yang maksud mengena gitu, yang mereka pahami. Tapi kalau misalkan 3 suku katanya tentang menyapu gitu, tidak bisa, belum bisa, malah nyapu atau enggak bahasanya itu bukan nyapu tapi apa ya, lupa saya Bu. Jadi sehingga untuk pemahaman teks, karena SMP itu jenjang yang pemahaman teks, tidak lagi ejaan gitu ya Bu ya, mereka itu kesulitan gitu. Tentunya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini merupakan permasalahan Ibu, permasalahan harus segera diselesaikan oleh Ibu kan. Kira-kira apakah Ibu punya target bagaimana kira-kira mengupayakan supaya anak itu bisa membaca gitu Bu? Mungkin kan tidak. Kalau target sih inginnya ya Bu, harapan saya itu inginnya ya 3 bulan juga harusnya sih sudah bisa. Ada kemauan dari siswanya juga. Betul. Mungkin ya. Nah itu siswanya juga aduh gimana ya Bu ya, karena ketika saya tanya dengan wali kelasnya gitu latar belakang anak ini, ternyata kedua orang tuanya itu, satu ayahnya itu pergi ke luar kota ya Bu ya, pencarian mata pencarian Kurang di luar perhatian kota, mungkin ya. tidak ada orang tua laki-laki, sedangkan si anak tersebut itu nurutnya kepada ayahnya. Nah sedangkan di rumah itu hanya ada ibunya. Nah ibunya juga ternyata tidak bisa baca Bu, jadi tidak terkontrol anak tersebut. Jadi istilahnya mau mengajarkan membaca karena beliau juga tidak bisa tidak membaca bisa, ya. betul. Nah kemudian kendala apa yang kira-kira sudah Ibu hadapi pada saat Ibu mau melakukan usaha upaya untuk menarik siswa itu bisa menyempatkan waktunya untuk mau belajar dengan Ibu Yesi? Karena di SMP itu ada waktu pembiasaan ya Bu ya, waktu ke-0 itu, jam ke-0 itu tentang pembiasaan. Saya memanfaatkan waktu tersebut untuk memanggil anak. Ya. Karena basic saya itu tidak bacaan eja gitu. Ketika guru SMP itu trik-triknya itu saya kurang paham gitu. Beda dengan guru SD mungkin ya. Betul sekali, atau guru TK PAUD gitu ya Bu ya. Jadi sebisa saya, alhamdulillah saya berkolaborasi dengan guru BK untuk memantau mereka si anak ini, agar setiap jam pembiasaan itu saya undang ke BK untuk belajar. Itu juga waktunya terbatas Ibu, hanya 20 menit, sehingga mungkin waktunya tidak maksimal seperti itu. Jadi itu merupakan upaya-upaya Ibu ya untuk bisa istilahnya meminimalisir siswa yang belum bisa baca itu, mereka tidak ada usaha. Jadi dengan Ibu selain merencanakan program itu, mudah-mudahan nanti siswa tersebut bisa ya Bu ya, dengan istilahnya lambat laun mereka akan bisa baca gitu kan, walaupun istilahnya berbeda mungkin dengan siswa yang lain gitu kan ya. Nah kemudian yang sudah saya pahami setelah Ibu cerita begini, saya rasa sudah cukup bagus ya Ibu mengupayakan bagaimana meminimalisir siswa yang tidak bisa baca. Nah kira-kira apa sih komitmen Ibu untuk bisa mewujudkan rencana ini? Komitmen saya itu, saya tentunya walaupun orang tuanya
latar belakangnya seperti itu ya Bu ya. Saya itu menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua agar anak tersebut itu dieleskan Bu, dieleskan di rumah, karena waktu lebih lama itu waktu di rumah dibandingkan waktu sekolah gitu ya Bu. Jadi saya minta bantuan orang tuanya untuk mengeleskan karena ketidakmampuan orang tua juga ya Bu ya untuk mengajarkan di rumah. Jadi saya meminta tolong orang tua untuk mengeleskan setiap harinya kalau bisa, tapi ternyata tidak bisa, guru lesnya hanya 3 hari. Nah selain itu tidak apa-apa katanya 3 hari juga asalkan rutin dan komitmen antara anak dengan orang tuanya selalu mengingatkan harus berangkat belajarnya. Nah untuk kita di sekolahnya itu mengecek setiap minggunya, Jadi selalu setiap dikontrol ya, bulannya, ya, betul. selalu perkembangannya bagaimana Ya, ya, Bu, ya. ketika anaknya sudah, oh ini anaknya sudah belajar dari halaman 1 sampai halaman 3 misalkan dalam waktu 1 minggu itu, kami cek di sekolahnya betul tidak sih lancar. Nah nanti kalau misalkan di bagian ini di halaman 2-nya belum lancar, nanti ulangin lagi ya sama guru lesnya, seperti itu selalu. Jadi ada kerjasama yang di belakang layar juga saya dengan guru lesnya, seperti itu Ibu. Jadi yang dilibatkan dalam tindak lanjut ibu itu berarti siapa saja nih? Tentunya orang tua dan anak tersebut itu ya, gitu ya. dan guru les juga dan guru BK, karena Banyaknya Bu saya yang membutuhkan terlibat ya. fasilitas dari BK itu, karena kan kalau anak yang tidak bisa baca itu mentalnya agak down dibandingkan yang lain. betul, Jadi ya. untuk Minder gitu ya istilahnya gitu ya. menguatkan si anak itu saya melalui konseling BK seperti itu. Oke, ya baiklah Bu, terima kasih ya. Sudah berbagi apa istilahnya pengalaman atau mungkin permasalahan yang sedang Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh Bu, luar biasa ya coachingnya tadi. Sudah berjalan lancar. Kalau saya lihat sih, iya lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar Ibu. Iya. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, bagaimana nih perasaan Ibu? Setelah melakukan coaching tadi ya, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai nih Bu. Nah saya juga merasa sangat bahagia karena saya bisa bercerita dengan coach dan coaching sehingga saya bisa tahu permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu tersampaikan ke coaching. Iya. Gitu ya. Baik Bu, Bu Ella, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Ella harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja ya yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya. Pada proses coaching tadi saya telah melaksanakan istilahnya penilaian ya, menilai diri saya sendiri ya dalam proses kegiatan tersebut. Kemudian saya juga sudah melakukannya sesuai dengan menggunakan alur tirta. Baik Bu, berarti tadi dalam kegiatan coaching sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Menurut saya seperti itu. Iya. Izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan, sudah Ibu laksanakan tadi, sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Dalam sesi coaching itu juga Ibu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya juga, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Dimana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan pada saat pra-observasi. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Ibu lakukan, kemudian
Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan pada saat praobservasi. Nah, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi ke depannya yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan ke depannya itu, saya harus terus berlatih nih supaya nantinya saya terbiasa nih untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang dari coach yang disampaikan coach, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu yang diberikan itu termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti nanti yang akan Ibu kembangkan ke depannya adalah berlatih Berlatih coaching ya? Coaching yang biasa. Iya, berlatih coaching agar mampu Mampu. menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Betul kepada sekali. coaching. Iya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan coaching ini ya Bu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.